Selamat siang, teman-teman. Siang, Ci. Baik, yuk kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh sampai di pertemuan ke-7. Kiranya Kau menolong kami agar persiapan kami sidang STA untuk teman-teman yang STA bareng dapat dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, kita dokumentasi dulu ya. Boleh bantu nyalakan kameranya, silahkan. Silahkan teman-teman lihat kamera semua, senyum, 3, 2, 1. Hari ini pertemuan ke-7 adalah pengajuan sidang STA terakhir. Mudah-mudahan teman-teman yang minggu kemarin menyatakan kurang izin maju sidang, kurang sedikit lagi, itu sudah lengkap ya di pertemuan ini. Teman-teman akan ada sidang STA, mudah-mudahan mulai minggu depan di UTS. Nah, karena teman-teman jadinya mepet ke prasidang, mudah-mudahan terkejar di 15 November bisa mengajukan prasidang. Jadi mudah-mudahan sambil jalan TA-nya juga sambil jalan progres untuk aplikasinya. Jadi nanti siap untuk prasidang. Kalau teman-teman yang sudah sidang STA agak tenang gitu ya, jadi malah udah beres programnya juga, akan siap di UTS nanti untuk prasidang. Jadi saya masih nunggu juga nama evaluator 2 untuk teman-teman di yang dari RG seperti itu. Mudah-mudahan bisa cepat ya, nggak lama. Kemudian untuk silabus buat teman-teman yang hari ini masih belum maju sidang STA, maka nanti teman-teman perlu mengajukan sidang itu di 15 November juga. Jadi kalau teman-teman yang STA-TA bareng di 15 November ini prasidang, maka teman-teman yang STA saja di pertemuan 15 November ini akan mengajukan STA. Nah, nanti kalau misalnya sampai di 15 November masih belum mengajukan, maka teman-teman akan bisa mengajukan yang paling terakhir itu di 13 Desember. Seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya bagi yang STA saja itu boleh sampai UAS untuk sidangnya. Tapi saya berharap supaya sebelum hari UAS-nya, jadi sekitar seminggu sebelum UAS itu sudah beres semua yang sidang-sidang. Jadi tinggal tenang, kalau ujian UAS ya tinggal ujian mata kuliah aja. Seperti itu teman-teman. Jadi buat yang hari ini mungkin belum lengkap, maka nanti akan ada pengajuan STA lagi itu di 15 November atau di 13 Desember. Seperti itu. Untuk tanggal, kira-kira ada yang masih bingung nggak? Teman-teman silahkan kalau mau tanya dulu. Jadi kalau hari ini enggak, berarti 15 atau 13 Desember ya. Terus nanti paling sidangnya di sekitar Januari sih. Seperti itu. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan dulu terkait dengan jadwalnya kapan. Jadi teman-teman yang paling penting di tanggal-tanggal ini adalah pengajuannya. Pengajuannya itu berarti berkas-berkas yang perlu dikumpulkan untuk mengajukan sidang. Saya ulang lagi gitu ya infonya. Jadi kalau yang mau mengajukan sidang, nah ini. Teman-teman kan nanti dapat classroom-nya ya, classroom untuk sidangnya. Hari ini sih kita hanya ngecek teman-teman kita yang mengajukan sidang STA. Nah, pengajuannya itu yang paling penting untuk teman-teman kumpulkan. Kalau laporannya, laporan, PowerPoint, video presentasi, itu boleh dilengkapi H-2 sidang. Seperti itu teman-teman. Terus jadwal sidang, itu akan ada di link 2. Link 2 itu yang isinya jadwal, tanggal penting, kapan teman-teman sidang, siapa pengujinya, itu akan ada di link ini. Seperti itu. Silahkan ya teman-teman dipahami dulu. Jadi untuk tanggal-tanggal pengumpulan itu yang terpenting adalah berkas pengajuannya.
berkas pengajuan itu sangat penting karena itu tuh benar-benar teman-teman pegang gitu izin dari dosen untuk teman-teman maju sidang tuh di pas pengajuannya. Tapi kalau laporan, video, kemudian presentasinya itu boleh dikumpulkan H-2 sidang. Seperti itu, karena assignment-nya beda. Nah, ini saya nggak bosen ngingetin. Jadi, yang laporan, kemudian video, presentasi H-2 itu wajib. Jadi misalnya teman-teman sidangnya hari Rabu, berarti hari Senin teman-teman sudah harus menyiapkan semuanya untuk siap sidang. Seperti itu. Kalau misalnya sampai telat, baru Selasa teman-teman upload, itu pasti nilai akhir STA-nya akan minus 1 poin, 1 grade gitu ya. Kalau dapat A berarti dapatnya B+. Kalau nggak ngumpulin sampai jadwalnya, maka berarti mata kuliah ini teman-teman tidak lulus, seperti itu. Kan tidak sidang, seperti itu. Nah, yang tadi saya yang menjawab teman kita yang bertanya, pengajuan itu apa aja? Pengajuan itu teman-teman perlu histori KPTA. Kemudian teman-teman perlu upload foto, bimbingan STA, izin maju sidang, DKBS, dan transkrip. Ini wajib di tanggal pengumpulan. Jadi sebagai pegangan bahwa teman-teman memang betul diizinkan untuk maju sidang STA. Seperti itu. Nah, ini teh masih ada yang suka nanya ya, jadi saya ulang dan ini udah pelan banget ngulangnya. Jadi inilah yang harus teman-teman kumpulkan. Kalau yang boleh H-2 itu yang untuk laporan, PowerPoint, kemudian video presentasi. Nah, untuk histori, siapa tahu ada yang lupa histori seperti apa, filenya yang ini teman-teman. Silakan minta tanda tangan ke dosen KP-nya, atau yang ya dosen KP-nya atau pernah perpanjang TA silakan isi di sini. Kalau yang berita acara ini ya, bimbingan STA, ini harus 4 kali. Kalau teman-teman tidak 4 kali, meskipun dosennya menyetujui teman-teman untuk maju sidang, maka itu tidak bisa maju sidang. Jadi harus 4 kali. Seperti itu. Terus foto, silakan pakai foto yang berwarna, file aja ini, jadi nggak usah nanya ukurannya. DKBS juga yang saat ini, mohon dicantumkan NRP nama. Transkrip juga yang terbaru ada nilai ABCD-nya. Diberikan NRP nama juga kalau sampai nanti di tampilan SAT-nya tidak ada NRP nama lengkap. Kemudian ini izin maju sidang. Izin maju sidangnya akan sampai nanti teman-teman USTA. Nah, laporan yang masuk ke saya adalah ada teman-teman kita yang maksa gitu ya ke dosen pembimbing. Kita kan dari pertemuan pertama sudah info teman-teman, ini dari pertemuan pertama bimbingan jangan lewat, usahakan rajin seminggu sekali. Nah, kalau sampai ada yang memaksa untuk maju sidang kepada dosen pembimbingnya atau evaluator 1 ya kalau di STA, dan dosennya tidak bersedia untuk memberikan izin, maka teman-teman pasti nggak jadi maju sidang, seperti itu. Jangan maksa, karena pertemuan kita setiap minggu udah ngomongin, ayo bimbingan, mana progresnya, udah berapa kali bimbingan, ada kesulitan menghubungi dosen nggak, itu sudah setiap minggu. Jadi jangan sampai teman-teman maksa untuk minta izin maju sidang ke dosennya. Jadi memang itu berdasarkan progres teman-teman. Kalau yang STA bareng memang waktunya mepet, karena teman-teman harusnya sih sekitar 2-3 minggu setelah kuliah tuh sidang STA, tapi batasnya sampai hari ini. Karena kita udah beberapa kali pertemuan nanya, ada yang maju nggak nih yang STA bareng? Itu kemarin cuma dapat 4 mahasiswa, seperti itu. Jadi bagi yang STA bareng dan mungkin belum dapat izin maju sidang, mungkin nggak maju di yang sekarang. Nah, kalau misalnya ternyata baru majunya di 15 November, ya berarti baru selesai STA-nya aja. Ternyata setelah sidang STA, aplikasinya selesai. Oh, di 13 Desember baru mengajukan prasidang. Mungkin nggak? Mungkin aja, teman-teman. Nggak apa-apa, ajuin aja, kasih kabar. Tapi mungkin kalau ustanya sampai tidak selesai di semester ini, maka teman-teman akan kena TA perpanjang. Tapi TA perpanjangnya hanya tinggal usta aja. Gitu teman-teman. Jadi jangan maksa ya teman-teman, sekali lagi. Terus setiap dosen kan sudah saya minta untuk info kontaknya kemana.
Kemudian saya sudah minta izin untuk pasang kontak dosen itu di link 2 kita. Jadi tahu tuh dosen itu tuh kalau dihubungi lewat apa. Ada yang suka lewat Telegram, ada yang suka lewat WhatsApp, ada yang sukanya lewat email. Seperti itu. Jadi silahkan diikuti karena sudah diminta datanya dari dosen-dosen. Yang poin utama saya sih jangan maksa ya teman-teman. Karena kalau maksa ya jadinya nggak baik gitu. Karena minggu-minggu kemarin tuh kemana gitu aja sih. Seperti itu. Kalau yang hari ini STT bareng semuanya sudah dapat izin masuk sidang ya, puji Tuhan ya, kita akan cek satu persatu. Terus kontak dosen juga. Ini terima kasih yang jawab di chat Zoom ke Paham. Kontak dosen juga ada waktunya teman-teman. Nggak semua dosen seperti saya boleh teman-teman hubungi kapanpun, dimanapun selama saya ada koneksi internet, saya akan usahakan untuk balas teman-teman. Nah, nggak semua dosen seperti itu teman-teman. Ya, ada yang punya jadwalnya. Kalau bimbingan jadwalnya mungkin hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu, Minggu nggak boleh dikontak dan sebagainya. Silahkan teman-teman komunikasi dengan dosennya. Tanya, Bapak kalau dihubungi Sabtu gimana? Ibu kalau dihubungi hari Minggu gimana? Jadi nggak enak gitu. Kesannya saya sangat open ke teman-teman untuk menghubungi saya kapanpun, dimanapun selama koneksi internet saya ada. Jadi nggak enak karena teman-teman ternyata ada yang menyamakan boleh ngontak dosen kapanpun gitu. Jadi teman-teman ketika ketemu dosennya tanya, Pak, Bapak bisa dihubungi lewat WhatsApp nggak? Pak, Bapak gimana? Bu, Ibu lewat Telegram oke nggak? Dan sebagainya seperti itu. Gitu ya teman-teman, karena jadinya tidak enak gitu. Terus ini pas udah hari terakhir buat yang STTA bareng lagi gitu. Jadi kalau harus mundur lagi ya mau kapan gitu. Nanti 15 November kita udah prasidang. Teman-teman minta mundur lagi, nggak apa-apa minta mundur lagi. Tapi masalahnya akan semakin mepet ke USTA. Kalau tidak terkejar sampai batas USTA, kan setiap semester tuh ada tanggalnya ya. Tanggal mulai kapan, tanggal berakhir kapan. Nah itu kalau sampai nggak keburu, itu teman-teman nggak bisa beres di semester ini gitu.